بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga hari ini hari kita yang paling indah, yang paling membahagiakan kita dan bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini semua yang hadir ini insyaallah orang-orang yang istimewa,
Ya, sebagaimana yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tertera di situ. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menempuh perjalanan yaltamisu fi ilman, dalam rangka dia tekun menuntut ilmu, khususnya ilmu din ini, sahhalallah, pasti Allah memudahkan lahu, bagi orang tersebut, bihi, karena dia tekun menghadiri majelis ta'lim, maka Allah mudahkan jalannya apa tadi? Tariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi riwayat Bapak Ibu kita semua di sini, Allahu Akbar, dimudahkan masuk ke surga. Selamat ya Bapak Ibu sekalian ya. Selamat memasuki surga dengan mudah ya. Masya Allah. Berarti acara kita ini acara biasa atau luar biasa? Luar biasa. Bukan berhadiah 10 triliun misalnya. Kecil 10 triliun ya. Berapa jumlah uang itu ya? Ini dimudahkan jalan menuju surga ini. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang menghadiri acara yang luar biasa ini orangnya biasa saja atau istimewa? Istimewa. Berarti Bapak Ibu orang yang yakin? Yakin? Baru tahu dah. Alhamdulillah, sadar dan yakin kita adalah orang-orang istimewa. Alhamdulillah. Tolong sesama orang istimewa harus saling menghormati, jangan saling memaki, memfitnah seperti kebiasaan di atas itu. Kita saling menghormati, bahkan ada yang kemudian apa ya istilahnya itu kalau bahasa Banginya, ngenyek ibu-ibu yang rajin pengajian. Kasihan orang itu ya. Serius kita kasihan, kita menyebutnya biar ibu doakan ya, jangan digibah. Kasihan orang itu. Ibu-ibu yang suka pengajian di nyek kata orang Bangil, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hanya karena nikmat Allah kita menjadi orang-orang istimewa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang istimewa, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Itu kan? Mudah-mudahan masih ingat yayal saya berdasarkan hadis itu. Semangatnya, Masya Allah, masih ingat. Jadi saya yayal pakai dalil Bu, biar nggak bid'ah. Pahala yayal saya ini ya, mengamalkan hadis Rasulullah. Semangatnya, Masya Allah, nikmatnya kita ini jalannya menuju surga nih ya Allah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat mana yang kamu dustakan ya Allah. Nah, kita orang-orang istimewa ini ya pasti mengumpulkan hal-hal yang istimewa dalam hidup kita, ya kan? Bermanfaat, berguna, bahkan hal-hal yang terbaik kita kumpulkan. Apa jadinya kalau kita kerjaannya ya menghimpun hal-hal yang tercela, yang tidak berguna, khususnya masalah tubuh kita misalnya ini ya, masalah tubuh kita. Ibu-ibu pasti kalau memasak makanan pasti makanan yang sehat dan bergizi. Tidak mungkin dicampur racun. Pernah Bu nyampur racun sama makanannya? Pernah? Tidak akan mungkin, ya kan? Itu dalam rangka menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Tapi, nah ada tapinya ini, ya. Ada orang sekarang ini senang memasukkan dalam dirinya sesuatu yang berbahaya buat dirinya.
bahkan berdampak pada orang lain. Ini aneh ini. Ya, ibu-ibu nggak sendiri ya. Jangan masukkan ke tubuh kita ini barang yang berbahaya. Ya, Bapak tolong dikontrol ibu-ibu ya. Makanannya tuh bagus nggak? Kontrol ya. Nah, ini makanan hati ini ya. Banyak orang yang memasukkan dalam dirinya sekarang ini. Serius ini. Dan ini yang menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan kita. Secara pribadi, secara kolektif itu semakin rusak, semakin hancur gara-gara orang itu memasukkan barang bahaya dalam dirinya. Apa itu? Itu dia. Info ini dari orang yang tidak pernah hoax sekalipun, tidak pernah bohong sekalipun. Dari siapa? Rasulullah SAW. Makanya kita lebih dan hanya percaya kepada Rasulullah daripada selain Rasulullah dari manusia. Dan sekarang ini banyak orang info hoax dijadikan senjata, ya kan? Disebar-sebarkan. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita kembali kepada info hak ya dari Rasulullah SAW. Baik. Apa yang sangat berbahaya kalau kita simpan dalam diri kita? Wah, ini dia. Syarru ma fir rajul. Ini dia. Itu syarr itu seburuk-buruk. Jadi akibatnya sangat buruk kalau ada dalam diri seseorang. Bapak, ibu, saya kalau punya ini pasti dampaknya sangat buruk. Apa itu? Syuhun halik. Ini nih, kikir, soh ya, halik lagi tamak, kikir, tamak. Ini pasti bahaya ini. Yang kedua, wajubunun hali', ya, pengecut dan lemah. Ini dua penyakit ini kan, kikir, pengecut, itu pasti bergandengan ya. Jadi orang kalau kikir pasti pengecut. Kikir itu apa? Ya, medit ya, sukanya nimbun hartanya, tapi kalau disuruh keluarkan ntar dulu oni piro. Makanya ini yang bikin bahaya ini. Jadi kalau ada orang ngasih tapi dia kikir, bahaya itu. Bahaya ini. Ini bahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bahayanya apa, Ustaz? Rasulullah yang jelaskan. Orang kalau, jadi kita sekarang ini fokus ya membahas tentang suh. Tadi saya katakan suh ini bergandengan dengan pengecut. Orang yang kikir pasti pengecut, memihak kepada kebenaran, itu maksudnya ya. Tapi yang ada dia mengorbankan kebenaran. Coba yang mungkin ada yang berkuar-kuar ya dalam menjalankan programnya untuk semakin menambah pundi-pundi hartanya, gini. Siapa yang berani? Gitu ada yang ini diem, dia pengecut. Paham nggak? Ya, ngomong doang, omdo ya. Jadi lah lebih jelasnya ini ya, jangan terlalu banyak menyimpang ya. Baik, apa bahayanya orang kalau sudah dihinggapi penyakit kikir, suh? Sudah, ini bahayanya jemaah sekalian. Oh jangan, bentar, balik dulu. Ini bahayanya jemaah sekalian. Yataqarrabuz zaman, semakin dekat masanya. Wa yanqusul amal kebaikan itu semakin sedikit. Ikut pengajian semakin sedikit ya. Artinya
Gitulah ya. Para laki-laki semakin sedikit ke masjid. Pokoknya berbuat kebaikan itu semakin sedikit. Orang berlomba-lomba untuk membantu itu sedikit. Ya, membantu orang lain itu sedikit, makin sedikit. Berlomba-lomba berinfak semakin sedikit. Ya Rahmanur Rahim. Berlomba-lomba untuk membela kebenaran semakin sedikit. Pokoknya begitu cuma sekalian. Bahkan pemimpin yang semakin memperhatikan rakyatnya semakin sedikit. Kenapa? Wayul qassuha. Dan pada saat yang sama, kenapa terjadi demikian? Dicampakkan di hati mereka suh. Apa tadi suh tadi? Kikir atau bakhil. Dampak berikutnya satu paket jemaah sekalian. Wa yaksurul harj. Semakin banyak terjadi al-harj. Nah, untuk yang terakhir ini al-harju, kan sahabat pasti tahu apa arti al-harj. Kan bahasa Arab, kan pasti tahu. Tapi para sahabat itu kaget. Masa iya? Untuk meyakinkan apa yang didengarkan itu ditanyakan oleh sahabat. Qalu, itu qalu kan banyak yang bertanya kan, bukan satu orang ustaz, bukan. Semuanya serentak bertanya, Rasulullah, wa mal harj? Apa itu al-harj? Kan begitu. Qala al-qatl al-qatl. Terjadinya pembunuhan demi pembunuhan. Ini dampak bahayanya ada penyakit syuh. Gimana jemaah sekalian, sekarang agak terasa nggak ini? Ratusan nyawa melayang nggak dievaluasi. Halo? Betul tidak? Di pinggir jalan, dar! Dituduh salah lagi. Gampang yang melayang. Bahkan yang bertanggung jawab tidak serius. Bayangkan, nyawa tidak dihargai. Coba Anda bisa bayangin. Kenapa? Apa tadi? Syuh. Karena dampak penyakit syuh. Orang yang rakus hanya ingin menumpuk hartanya. Bahkan sekarang menumpuk jabatan. Diusahakan untuk tambah ya, tambah. Ada nggak? Ada ya? Kayaknya nggak ada di Indonesia ya. Kayaknya. Mas sekalian, mau lebih jelas lagi, Rasulullah menjelaskan tentang asuh ini jemaah sekalian. Jadi kalau sering terjadi pembunuhan, pasti gara-garanya ini kan, apa? Masa? Bahkan ada yang membunuh bawahannya. Betul? Ya Allah, bagaimana kalau bukan bawahannya? Lawan politik. Bahaya kalau yang mereka yang dipercaya itu rakus. Bahaya sih. Ini pada diam ini bingung atau yakin? Yakin? Semangatnya. Pasti kita semakin manggut. Memang Rasulullah tidak pernah bohong. Ya ini nih. Teruskan hadis berikutnya. Perhatikan baik-baik coba. Ittaquz zulma. Hindarilah perbuatan zalim. Ya. Fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Karena akibatnya bahaya, kegelapan di hari kiamat. Ini menarik jemaah sekalian.
sebelum Rasulullah menyampaikan tentang as-suh, Rasulullah mengawali tentang hari kiamat. Ini penting jemaah sekalian. Tema tentang as-suh ini hanya akan diterima oleh orang-orang yang selalu memperhitungkan perbuatannya dengan dampak di hari kiamat. Bukan orang yang mengatakan sekarang ini banyak peramal-peramal masa depan yang bisa meramalkan nanti orang itu bisa hina, celaka, mulia, padahal dia belum pernah ke sana. Tidak akan bisa diterima oleh orang-orang seperti itu. Astagfirullah, maksudnya akhirat itu ramalan. Astagfirullahaladzim. Nah, wattaqus suhha, ini jemaah sekalian, jauhilah kekikiran, kebakhilan. Ya, kenapa? Fa inna suhha, ya kan? Karena suh itu ahlaka man kana qablakum. Dampaknya bisa menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Sejak dulu terjadi kehancuran kehidupan ini karena pengaruh as-suh, kekikiran. Hancur jemaah sekalian. Ini kan umum ya, hancur. Rasulullah mengambil dua contoh yang menonjol, yang terlihat ketika terjadi kehancuran sebuah negeri atau umat. Apa kata beliau? Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Kekikiran tadi menyeret mereka untuk saling berbunuhan. Allah Akbar. Ya Rahman Rahim. Satu. Yang kedua, wastahallu maharimahum. Apa artinya? Wastahallu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jemaah sekalian, bolehkah kita berbohong kepada satu orang? Boleh enggak? Boleh enggak kita berbohong? Boleh, Bu? Boleh? Ke banyak orang? Sekarang terang-terangan loh. Tuh kan? Hah? Kalau mau jadi berbohong aja. Janji palsu, boleh? Ayo, siapa yang senang nggak dibohongi? Senang nggak? Dijanji palsu mau? Yang benar. Dikasih ini mau nanti. Ayo. Ya. Yang Allah haramkan dihalalkan. Apa maksudnya nih? Jangankan undang-undang hukum yang dibuat manusia, bisa dibuat-buat, bisa dipermainkan. Ini hukum Allah aja dilawan. Di pelanggaran hukum biasa. Allahu Akbar. Ini awalnya nggak boleh zaman ini, sekarang boleh, bukan boleh, dilanggar. Terasa Pak jemaah sekalian, hukum yang porak-poranda itu ciri kehancuran sebuah negeri. Nyawa gampang didor. Allahu Akbar. Pasti pelakunya siapa? Siapa pelakunya? Orang-orang yang rakus. Bahkan bantuan buat orang banyak aja diambil. Ada Bu? Ada Pak? Kenapa? Udah rakus. Apa nggak dia ingat dia sudah punya bergudang-gudang harta, nggak habis 10 turunan. Kenapa ngambil lagi? Ya itu rakus. Ya Rahman ya Rahim. Nah, itu skala besar yang kita bicarakan. Kira-kira rumah tangga kita, kalau ada suami yang bakhil kasih nafkah sama istrinya gimana, Bu? Bu?
bagaimana kalau punya suami yang bakhil, Bu? Ngasih nafkah gimana? Senang, Bu, ya? Aduh, suamiku bakhil. Hari ini dikasih uang belanja, enggak dikasih. Sabar ya. Ya, Bu, ya, gitu, Bu, ya. Gitu, Bu, ya. Ini orang sabar semua ini. Oh, betul, hemat. Ya, enggak bakhil kata Ibu. Luar biasa. Di antara penyebab perceraian itu diantaranya itu. Jangankan suami sudah memberikan nafkahnya. Saya minta maaf ya. Di antara perceraian itu banyak saja karena istri penghasilannya lebih besar dari suami. Nggak bersyukur itu ya. Bakhil tuh namanya, udah perhitungan gini sudah. Apalagi sudah suaminya bakhil lagi, ya Allah, nggak ada manfaatnya di hadapan istri, kan begitu ya, Bu. Tapi kalau ibu pengajian itu sabar-sabar orangnya, ya, Bu, ya, ya, Bu, ya, semangatnya. Tetapi suami yang di sini pasti menghargai istri yang sabar. Tambah lagi uang belonjone, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya. Istriku sabar, kemarin tidak dikasih, sekarang tak lipat 10 kali. Luar biasa Pak di sini, Ibu, ya, luar biasa. Rasulullah tidak menyebutkan siapa pelaku bakhil ini. Jadi siapapun yang memilikinya bahaya. Pertanyaannya, bagaimana kalau para pemimpinnya yang bakhil? Apa akibatnya kira-kira? Lebih bahaya, betul? Maka jangan pilih pemimpin yang rakus dunia. Betul? Loh, kok pada diam semua? Betul nggak? Teliti dia, mas sekalian. Di antaranya begini, telitinya apa? Ketika nanti pada masanya dia ngasih. Teliti aja dia ngasihnya sebelum ada acara ini, sering ngasih orang nggak dia? Itu aja, ya. Artinya kalau dalam Islam kan infak nggak dia, zakat nggak dia sebelum ini? Oh, nggak pernah, jangan, bahaya. Tapi kalau dia memang sudah kebiasaan punya program membantu, menolong, paksa sini, wah, bagus ini, ya. Nah, inilah gambaran pasti, dan kita sudah merasakan ketika pelaku-pelaku kehidupan ini, apalagi yang ditampuk kekuasaan adalah orang-orang rakus. Bahaya, masalah muslimin rahimakumullah. Nyawa nggak ada artinya, kehormatan nggak ada artinya, saling menjatuhkan, saling memfitnah. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Karena itu Rasulullah ngajari kita pagi, sore hari, minimal pagi sekali, minimal sore hari sekali kita berdoa terlepas dari penyakit bakhil. Ini yang pendek ya, minal bukhli, ya, yang pendek. Ada yang panjang itu yang kita minta 8 permohonan setiap pagi sore, ada kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid dain wa kharrijal rijal. Ini bukhl wal jubn, itu 8 permohonan. Bagus doa ini, Mbak sekalian. Pagi sore hari, Allah ya Rabbi karim. Itu ya, Bu. Itu bahayanya penyakit bakhil. Sebentar, ada masukan sedikit. Dalam bahasa Arab tadi kan as-suhhu sama dengan al-bukhlu, ya, kikir, bakhil, kan gitu ya. Tapi ada perbedaan antara as-suh yang artinya bakhil juga dengan al-bukhlu, itu ada perbedaannya. Dan as-suh ini lebih bahaya dari al-bukhlu. Ingat ya, as-suhu al-bukhlu sama artinya kikir, ya. Tapi as-suh yang sekarang kita bahas, as-suh ini lebih bahaya dari al-bukhlu.
Kenapa? Begini bedanya. Antara asyuh dan al-bukhlu artinya kikir. Sama-sama kikir melepaskan materi yang dia punya untuk infak, untuk zakat, nolong orang lain, untuk kebaikan. Itu sulit. Tetapi asyuh ini ada plusnya, plus jahatnya maksudnya. Dia bakhil selain materi, bakhil non materi. Bakhil berdoa untuk kebaikan kaum muslimin, tuh bakhil. Doa dewe ae. Kalau ketemu teman nggak salam, bakhil salam. Iya, bakhil. Ada saudaranya yang perlu dibantu, dia mampu, nggak mau turun tangan, itu bakhil. Mestinya dia melindungi, tapi dibalik mengancam, bakhil tuh secara perbuatan. Jadi itu bakhil materi dan non materi, lebih bahaya. Makanya ya tadi tuh bahaya sekali. Mestinya dia memenuhi janjinya, dia ingkar janji, bakhil memenuhi janjinya. Allahu akbar. Ya, itu asyuh ya, bakhil materi dan non materi. Non materi adalah kebaikan, bakhil berbuat baik pada orang lain. Mungkin kita sering mendengar ya, ketika kaum muslimin senang membantu Palestina, bahasanya seolah-olah bagus. Itu kan jauh, kita bantu yang di Indonesia aja. Ya kan? Itu istilahnya bakhil sebenarnya dia. Wes cukup kita membantu yang di Indonesia. Yang itu bakhil, berarti bakhil dia, memang bakhil. Bahasanya itu loh kayaknya nasionalis padahal tidak. Ya. Baik. Nah, tadi kan apa tadi? Asyuh itu kalau ada dalam diri seseorang itu berbahaya buat dirinya, buat keluarganya, buat orang lain. Kalau dia pemimpin, bahaya buat rakyatnya, jemaah sekalian. Karena itu Allah memberikan resep agar kita tidak menghancurkan kehidupan ini, agar kehancuran kehidupan ini tidak terus-menerus terjadi. Caranya sebaliknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Waman, dan siapapun yuqa, yang bisa mencegah, yuqa itu menyelamatkan ya, suhha nafsihi, barang siapa yang selamat dari kebakhilan dirinya. Ada kata-kata apa tadi? Suhha nafsihi, suhha. Jadi setiap orang itu punya sifat bakhil. Cuma ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang tidak menguasai dirinya, ada yang menguasai dirinya. Makanya yuqasuha nafsihi, barang siapa yang selamat dari penguasaan kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, itulah kelompok orang-orang yang pasti menggapai kejayaan hidup. Nah, ini kan kebalikannya kan. Jadi kalau hancur hidup, tapi kalau selamat dari jaya hidup kita. Maka ciri orang yang akan menjayakan sebuah negeri pasti suka berbagi, bukan suka ngambil. Betul? Sederhana mas sekalian. Pasti orang tua suka ada calon mantu yang loman, ya kan? Kita juga suka kalau pemimpin kita loman, tapi lomannya bener-beneran,
bukan jebakan. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau gapai sukses dan jayanya hidup dunia akhirat tanpa kekikiran. Itu jemaah sekalian bahagia. Makanya kita temanya sekarang apa? Pengorbanan kunci kejayaan. Dan kita ambil makna secara umum. Tadi kan, jadi kalau suh itu dia sulit berbuat kebaikan atau mengorbankan hartanya. Padahal hidupnya yang suh tadi itu sudah, padahal dia sudah terbiasa tidak suh sebelumnya. Maaf ya, dari kecil ketika sekolah di TAB, orang tuanya bakhil nggak? Nggak bakhil kan? Biayanya berapa? Kayak, wes, membeli apa nak untuk sekolah? Begini dong orang tua kita kan, ya kan? Sekolah SMP, terus apa lagi? SMA, perguruan tinggi, nggak? Itu kan berbagi, melepas, bukan nggak bayar. Kalau nggak bayar nanti nggak sekolah dong, kan begitu. Artinya ini kehidupan nyata bahwa orang yang ingin sukses harus siap berkorban, jangan bakhil. Begitu jadi orang kaya, begitu jadi pemimpin, bakhil dia, lupa dengan sejarahnya. Sebenarnya dia nggak bakhil. Orang tua ngajari nggak bakhil kan? Allahu Akbar, ya kan? Insyaallah. Jadi orang akan sukses dunia itu karena dia tidak bakhil. Tidak bakhil melepas waktunya, tenaganya, pikirannya, ya kan? Dananya. Sampai lupa waktu tidurnya dikorbankan untuk mencapai kejayaan, pasti itu. Tetapi pada saat yang sama, kalau semua karunia tadi yang dia katakan sukses diterima dengan sikap bakhil, setelah berkuasa, setelah jadi orang kaya, ngempet dia. Nauzubillahi min dzalik, bahaya. Mestinya makin banyak keluarnya biar nanti hasilnya makin banyak. Kan begitu ya? Ya Rahman ya Rahim. Tidak akan ada pelajar yang sukses kalau dia bakhil. Mengeluarkan dananya untuk beli buku, untuk transport, ya kan? Bakhil untuk belajar, itu kebaikan kan? Pasti dia suka berkorban. Makanya mari kita sambut hari raya pengorbanan dengan senang hati. Buktinya apa? Nah, ini ya, ada hubungan sedikit, bukan dikit, berhubungan. Bagaimana Rasulullah kemudian mengatakan kepada kita, wa ma 'amila ibnu Adam ahabbu ilallah azza wa jalla min hiraqati dam fi yaumin nahr. Ya kan? Tidak ada amalan yang paling Allah cintai di hari nahr, di hari raya kurban. Jadi Allah sangat mencintai pelakunya, min hiraqati dam, dibanding dengan menyembelih hewan kurban. Dan ajaran Islam itu ngajar kita loman atau kikir? Loman. Ada infak, ada zakat, ada sodakoh. Ini sekarang ini menyembelih hewan kurban. Kemudian zakat fitrah bagi yang mampu. Bayangkan coba mampu semua zakat fitrah. Wah, subhanallah, Islam ini betul-betul buat kita, hidup kita nyaman, kan begitu ya. Baik, setelah kita memahami begitu bahayanya penyakit apa tadi, suh, kikir, dan ternyata sebaliknya bagi kita yang selamat dari kekikiran diri kita, dijamin oleh Allah, humul muflihun, dia adalah orang-orang yang pasti jaya hidupnya. Oke, semangatnya, Masya Allah. Nah, bagaimana kita caranya mengobat sakit kikir ini, suh ini? Bagaimana caranya? Insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, agar kita jaya hidup ini dunia akhirat insyaallah.
Yang saya singkat, jadi ada 3M ya, 3M yang harus kita lakukan. Ini bukan miliar loh ya, tapi kalau miliar nggak apa-apa ya, tambahan aja nggak apa-apa ya. 3M. M yang pertama, memperteguh keimanan kepada Allah. Ini singkatnya. M kedua, memperteguh keimanan kepada akhirat. M ketiga, ya, memperteguh zuhud kita kepada dunia. Jadi begini, orang kalau benar-benar beriman kepada Allah, pasti dia akan loman. Pasti itu. Kalau benar-benar beriman loh ya. Ya. Ingat ya, iman itu menyangkut hati, menyangkut keyakinan. Bagaimana kita memahaminya? Ini dia. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Surah An-Nahl ayat 2. Allah lah yang menurunkan malaikat dengan membawa ruh atas perintahnya untuk orang yang Allah kehendaki dari hambanya, agar mereka mengancam tidak ada ilah selain aku, la ilaha illa ana fattaquni, maka bertakwalah kepada aku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Surah An-Nahl ayat 2. Cara memahaminya adalah menurut para ulama tauhid. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ya di rumah ya, perhatikan atau sekarang kalau yang punya Al-Qur'an, baca Quran, ayat 3 dari surah An-Nahl ini ya. Ayat 3 sampai ayat 18 ya, 3 sampai 18 itu Allah menyebut satu persatu kenikmatan dunia ya. Ayat 3 misalnya, ayat 3 Allah menciptakan langit bumi ya, menciptakan manusia dari air mani ya, ada apa, ada hewan-hewan yang bermanfaat ya, ada onta, ada apa, kuda, ada perhiasan, macam-macam gitu disebut Allah. Terus ada baca ya sampai ayat apa, berapa tadi, ayat 18 itu Allah menyebut berbagai macam kenikmatan dunia. Nah tetapi kata para ulama, ayat 2 Allah menyampaikan tentang iman kepada Allah. Ya kan? Apa tadi? An anziru annahu la ilaha illa ana. Jadi wahyu yang diturunkan malaikat kepada para rasul itu intinya adalah iman kepada Allah. Kan begitu. Nah, apa yang diambil pelajaran oleh ulama tauhid, para ulama tauhid? Bi taqdimi hadhil kalimah. Sampai kenapa Allah mendahulukan tentang iman kepada Allah sebelum nikmat tadi, langit, laut, bumi, semuanya disebut oleh Allah. Tapi apa tadi? Allah mendahulukan masalah iman kepada Allah. Bitaqdimi hadhil kalimah, dengan mendahulukan kalimat ini, kalimat iman kepada Allah ini, la ilaha illa ana tadi. Hadhihi isyarah, itu menunjukkan annal imana billah, bahwa iman kepada Allah a'dhamun nikmah, adalah nikmat terbesar, termahal dari apa yang ada ini. Itu dia maksudnya. Berarti kalau kita beriman kepada Allah,
sudah pelajaran kitab tauhidnya sangat dalam lagi. Berarti dia semakin memantapkan. Kenapa dia rajin memperkuat iman kepada Allah? Kenapa? Ya karena ini adalah nikmat terbesar. Dia terus menjaga imannya biar enggak lemah-lemah tapi menguat. Kenapa? Nikmat terbesar, a'dhamun nikmah. Gitu ya kan? Nikmat iman kita kepada Allah lebih mahal daripada harta kita. Maka ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, ayo berinfak sebagian kecil aja kok dari harta yang aku memberinya padamu, terang-terangan atau sembunyi. Mau? Oh iya, begitu lah. Ya kan? Yang mampu menyembelih hewan korban, sembelih hewan korban ya. Oh siap, cuma satu kok. Kalau saya belanjakan uang saya untuk beli sapi itu ada 1000 sapi, satu sapi aja kok. Murah banget kan? Ya Pak, betul? Satu, mau 2 ya boleh. Allahu Akbar. Itu kan karena kita, Allah yang meminta kita untuk berinfak, untuk membantu orang lain, untuk jangan mengambil hak orang lain. Itu Allah yang katanya kita beriman kepada Allah. Siap ya Allah, jangan bohongi orang lain ya, hanya demi untuk kekuasaan aja ya. Siap ya Allah. Kenapa? Imannya kepada Allah menguatkan sikapnya untuk selalu tunduk dan patuh, dan diantaranya tidak terjebak dalam penyakit bisikan setan dan nafsu kita ini. Maaf, seringkali memang itu memang pasti kerjaan setan dan bisikan dalam diri kita. Walaupun ada yang sudah rajin tekun infak, begitu mau melepaskan infaknya, kamu kan sudah biasa lah, libur lah. Ada gitu ya? Ada nggak? Ada nggak? Libur lah. Masukkan aja. Sering gitu. Ayo, bapak-bapak yang rajin ke masjid salat jamaah, apakah bapak pasti ringan bangunnya untuk ke masjid? Pasti? Atau ada beratnya? Kadang-kadang ada nggak beratnya? Ada. Iya kan? Ibu-ibu yang sering pengajian, ayo, apakah ibu langsung berangkat atau berangkat enggak? Ayo gimana Bu? Ayo, oi. Pasti ada. Ya itulah perjalanan kita. Kita punya nafsu, ada setan juga, pasti. Makanya Allah mengatakan infiru khifafan wathiqalan. Ketika masalah perang, berangkat kamu ringan atau berat. Nah, jadi Allah mengakui berangkat jihad itu bisa ringan, bisa berat, tapi yang penting berangkat. Maka jangan pernah mengatakan nanti kalau saya sudah ringan baru. Jangan bilang begitu. Meskipun berat tetap jalan. Itu yang bagus. Itu namanya mujahadah, memaksa diri namanya. Dan jangan harap kita semua masih sampai ke surga kalau nggak mujahadah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan sangka kalian akan masuk surga sebelum kalian tunjukkan kepada Allah siapa yang bersungguh-sungguh maksa dirinya dan siapa yang bersabar. Nah ini ya, kalau kita betul-betul merasakan kekuatan iman kita, pasti kita akan selalu mengatakan apapun saya korbankan asal iman saya kepada Allah semakin kuat. Saya ke masjid putih ini dalam rangka korbanan waktu saya dan sebagainya, agar saya memperkuat iman saya kepada Allah. Luar biasa. Boleh diganti begini, agar saya bisa mempertahankan nikmat terbesar dalam hidup saya, iman. Atau kalau yang lebih hebat lagi, harta yang paling mahal dalam hidup saya, yaitu iman kepada Allah
saya pertahankan, yang kecil-kecil saya korbankan. Subhanallah. Gitu ya. Wah, apalagi kalau kita baca ayat ini jemaah sekalian. Cara Allah itu sangat-sangat membuat kita nggak bisa berkutik. Iya. Saya simpulkan ya. Sampai Allah mengatakan kalau orang kafir itu punya emas sebesar bumi. Ini bumi nih kan ya. Buminya kita ganti emas. Nah, bumi, emas. Jadi memang ada dalam Al-Quran emas sebesar bumi itu ada. Ya ini di surah Ali Imran 91. Mil'ul ardi zahaban, tuh emas sepenuh bumi, sebesar bumi, itu ayatnya. Kalau kita nggak mungkin mengucapkannya kan, nggak kebayang. Jangankan emas sebesar bumi, emas sebesar masjid ini aja gimana coba kalau kita punya. Subhanallah. Tapi kata Allah, orang kafir punya emas sebesar bumi rela dikorbankan kalau punya lo ya, asal matinya nggak kafir, iman, matinya Islam. Ini ayatnya. Ini penyesalan seluruh orang kafir ketika matinya dalam keadaan kafir. Mereka siap menebus dirinya dengan emas sebesar bumi asal matinya bukan kafir. Tapi Allah katakan, kalaupun kamu punya, tidak saya terima. Itu kata Allah dalam surah Ali Imran ini. Artinya iman kita kepada Allah tidak bisa dibeli meskipun dengan emas sebesar bumi. Apalagi emas kilo, emas besar kepala kita, ada kecil. Apalagi kursinya emas, alah nggak ada apa-apanya. Apalagi kursinya cuma busa, kursi kekuasaan maksudnya. Ayo, jangan korbankan agama hanya demi kekuasaan atau kepentingan politik. Tapi bela agama dengan politik harus. Setuju? Semangatnya. Tuh. Saya tanya sekarang, coba saya tanya begini. Bapak bisa menyebutkan, Bapak Ibu, siapa yang punya kekayaan di dunia ini yang kekayaannya harganya melebihi harga emas sebesar bumi? Jawabannya apa? Jawabannya siapa? Ini ayatnya tuh loh. Siapa yang kekayaannya harganya melebihi harga emas sebesar bumi? Jawabannya siapa? Ibu muslim nggak? Ibu muslim kan? Kenapa nggak bilang saya? Oh, ini kita ini pemalu. Saya gitu dong. Kok bilang muslim? Loh, saya dong. Biar ibu merasakan sendiri. Kalau muslim tuh muslim gitu ya. Saya ulang lagi nih. Siapa di dunia ini orang yang punya kekayaan yang harga kekayaannya, besar kekayaannya melebihi harga emas sebesar bumi? Ayah. Ini benar loh ini. Ayo, Anda akan diuji segini. Percaya nggak dengan firman Allah? Duh, baca, saya bacakan. Kalau nggak percaya, baca aja. Betul kan? Orang kafir kalau mati kafir ingin menembus dirinya dengan emas sebesar Allah, wala yuftada, Allah nggak terima, la yaqbal, Allah nggak terima. Saya ulang lagi, nggak boleh keluar kalau nggak semua ngaku. Siapa manusia yang kekayaannya harganya lebih mahal, lebih besar daripada harga emas sebesar bumi? Mulai hari ini tidak ada yang suka keluh kesah. Habis ini nggak ada. Kenapa? Orang kaya masa mengeluh? Ya Bu, masa mengeluh ya Pak? Kalau di sini ada caleg sudah habis-habisan tidak pernah jadi, nggak mengeluh. Kenapa? Orang kaya masa mengeluh? Nggak nyindir loh ini. Justru kita membuktikan kita ini sedang memperkuat iman kita kepada Allah nih, karena niatnya untuk membela agama ini. Masya Allah, alhamdulillah saya nggak jadi, saya sudah banyak berkorban. Alhamdulillah.
Harus begitu, jangan begini. Alhamdulillah saya nggak jadi karena sedikit korbannya. Lah, rugi berarti sedikit korbannya. Sedikit korbannya itu rugi ya, mas sekalian. Luar biasa. Itu bedanya kita dengan orang yang tidak beriman kepada akhirat. Kalau yang nggak beriman kepada, nanti kita sambung nanti. Bismillah. Ini sudah jam 7:30. Sampai jam berapa? Sampai zuhur. Aduh, jangan. Ibu nggak kuat, nanti saya kuat kok. Baik, kita teruskan. Bentar ya. Jadi ini dalil yang Bapak Ibu saya harus hafalin biar kita nggak keluh kesah. Jadi kita ini semuanya kaya, Pak. Bedanya cuma ada yang punya uang 10 triliun, ada 10.000. Bedanya sedikit. Betul nggak? Betul. Ada yang punya mobil, ada punya mobil-mobilan. Bedanya begitu toh. Kenapa deh? Bedanya sedikit. Loh, kita punya harta melebihi emas besar bumi. Itu dikit 10 triliun itu kan. Bedanya ada yang jadi penguasa, ada yang jadi rakyat. Itu kecil. Jadi kan nggak jadi penguasa, nggak nguring-nguring. Nggak minta perpanjangan waktu periode, enggak. Kenapa? Udah, saya kaya raya kok. Betul nggak? Allahu Akbar. Kita tidak akan pernah seperti cerita ada yang saling membunuh temannya gara-gara merebut lahan parkir. Nggak terjadi kalau sudah ingat kaya. Masa demi lahan parkir kok membunuh orang lain? Yang mengenaskan kemarin, ya Allah, ada anak SMP bunuh temennya. Dengar nggak? Kenapa, Bu? Ayo. Anak SMP membunuh temennya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Karena yang teman SMP ini perempuan, bendahara kelas, nagih dia untuk bayar iuran kelas. Dibunuh. Ngeri loh, Bang. Soalnya di atas tuh ada contohnya yang membunuh. Masalahnya di situ. Sekarang nggak dicontoh orang apa pemimpin-pemimpin yang bahaya ini. Ya Allah, selamatkan negeri kita ya Allah, kami ya Allah dari kehancuran ya Allah ya Rabbi Karim. Ya Allah, gimana coba? Ya Rahman ya Rahim. Lanjut ya. Mas kalian bahagia, kita disuruh oleh Allah belajar selalu senang. Oh, senang. Tapi karena apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, penting ini. Qul, katakan, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya lah, dengan itulah falyafrahu, seharusnya mereka gembira. Jadi fadlullah wa rahmati, kita gembira gara-gara ini. Kenapa? Huwa khairun, itu lebih penting, lebih mahal, lebih bagus, mimma yajma'un, dari apapun yang mereka kumpulkan. Udah, saya tidak akan membahas mengumpulkan uang, kumpulkan seluruh harta di dunia ini semua, masih lebih penting fadlullah wa rahmati, apapun yang dikumpulkan orang. Tapi kita mestinya gembira bukan karena yang kita kumpulkan, tapi karena fadlullah wa rahmati. Ya, tafsir menjelaskan fadlullah itu bisa bermakna Islam, rahmati bisa bermakna Quran. Ya Allah, saya beragama Islam. Allahu Akbar, senangnya. Nahnu muslim, ishadu bi anna muslimun. Saya percaya dengan Al-Quran ya Allah. Atau dibalik boleh, ada mengatakan fadlullah adalah Al-Quran, rahmati adalah Islam. Jadi kita beriman dengan beragama Islam,
dan kita beriman kepada Al-Quran, itu nilai yang sangat mahal. Dan sekarang kita mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam, alhamdulillah, falyafrahu, kita senang. Senang Bu? Pak? Senang? Kalau senang wajahnya gimana? Mana senyumnya? Kalau pengajian jangan senyum. Kenapa? Kita sedang merasakan fadlullah wa rahmati. Ya, ayat ini loh Bu. Surah apa? Yunus ya. Udah. Saya singkat. Yang berikutnya M kedua, memperkuat keimanan kepada akhirat, hari akhir. Ingat itu jemaah sekalian. Ya baik, saya singkat ini dengan cara kita selalu mendalami, membaca, meyakini berbagai kenikmatan jannah, itu ya. Yang kedua, kita selalu mendalami dan merasakan bahayanya siksa neraka. Bagaimana model-model siksa neraka, kan begitu. Sehingga kita semakin kuat iman kepada akhir, artinya semakin semangatnya. Nah itu ya, kita semangat untuk memburu surga. Dan ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah sekian banyak tentang nikmat surga, saya ingin gambarkan satu hadis saja ya. Gimana itu? Karena Rasulullah mengatakan begini, tak lain dan tak bukan perbandingan kenikmatan dunia dan surga itu di akhirat itu seperti kalian ke pinggir laut. Makanya gambarnya laut ini ya, ke pinggir laut. Coba celupkan telunjuk jarimu ke lautan. Ayo Bu, Bapak sekalian, kita di situ kan ada laut ya, di pinggir dekat kan. Ini berapa kilo nih? 5 kilo ada? Nggak sampai? Iya, di situ Mayangan ya, Mayangan. Iya baik. Saya punya keluarga di Bayangan ya. Siapa namanya? Sampai lupa karena jarang ketemu ya. Oke, celupkan telunjuk jari, cet. Kata Rasulullah, air yang laut yang menempel di sini ini adalah prosentase kenikmatan seluruh dunia. Lautan itu akhirat. Allahu Akbar. Coba diamkan sejenak telunjuk jari ini, masih ada airnya? Kering. Sudah qalil, sudah sedikit, fana, hancur. Berarti ketika kita di laut, kita memperhatikan air laut atau memperhatikan air yang di sini? Air laut. Jadi orang mukmin dunia sudah tidak ada di hatinya, yang ada surga. Subhanallah. Allah menghina dunia ini karena nggak ada apa-apanya sudah. Subhanallah. Jadi semakin kita dalami tentang akhirat, tumbuhkan semangat iman kita kepada akhirat. Sehingga apa? Apapun saya korbankan dunia yang kecil fana ini, asal aku, keluargaku selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Surga, Masya Allah. Tetap semangatnya. Udah ya, ini saya lompat hadisnya tadi. Selompat hadisnya banyak sekali hadisnya. Karena waktu kita, saya sebut satu hadis saja terakhir ini. Yang hadis ini, ini dia. Ini Bu, saya bercerita aja karena biar nggak anu. Jadi hadis ini menunjukkan ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, termasuk majelis hari ini semuanya masuk ke dalam surga insyaallah ya. Ya. Ini terjemahannya. Nah, terjemahannya. Ketika sudah masuk dalam surga semuanya masuk ya. Kita semuanya tertawa semua. Senang, tertawa. Kenapa? Semuanya menenangkan. Masya Allah, kesenangan yang tidak pernah terbayang di dunia ini, nggak pernah ada di dunia ya. Kemudian tiba-tiba kita tidak menikmati keindahan pasangan kita, rumah, apapun, nggak beralih kepada yang satu ini. Apa itu? Allah memperdengarkan suaranya. Allah menegur kita untuk yang pertama kali. Suara Allah lebih indah dari seluruh kenikmatan yang ada di jannah, ya kan? Jannah kan ciptaan Allah.
Allah lebih baik, lebih indah, ya kan? Innallaha jamil yuhibbul jamal, ya kan? Jadi kita menikmati keindahan suaranya Allah, suaranya, bobotnya, kata subhanallah. Apa kata Allah? Hal turiduna syai'an azidukum? Ada yang kurang saya tambahi. Masya Allah. Masa di surga ada yang kurang perlu ditambah? Walaupun nanti jannah itu sifatnya bertambah nikmatnya. Waladaina mazid, itu kata Allah, firman Allah, kami di surga itu selalu punya tambahan-tambahan kenikmatan, itu sifat surga. Tapi lebih nikmat, indah suaranya Allah. Seluruh penghuni surga mendengar suara Allah tadi. Terus kita menjawab, alam tubayit wujuhana, ya Allah, mana mungkin ada yang kurang ya Allah, wajah kami sudah putih, berseri, cantik, ganteng. Subhanallah. Kemudian, bukankah karena rahmatmu kami masuk surga dan selamat di neraka? Apalagi yang kami cari? Begitu jemaah sekalian. Akhirnya jemaah sekalian, fayaksiful hijab, Allah membuka tirai. Asalnya Allah terdengar suaranya saja, sekarang Allah langsung kita lihat setelah membuka tirai itu. Dan Rasulullah memberikan penjelasan, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim. Tidak ada kenikmatan yang paling indah, yang paling dicintai oleh penghuni surga, oleh kita semua, cuma satu, memandang Allah. Mas sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa melihat dan bertemu Allah langsung di surga, insyaallah. Insyaallah. Inilah kerinduan kita dalam ibadah, ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, hendaklah dia tekun beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ingat ya, kita beribadah, kita ngaji hari ini karena rindu bertemu dengan Allah. Jemaah sekalian, akhirnya jemaah sekalian, habis pas. Nah, ini pas ya, udah Bapak dihabiskan aja. Tidak kuat sudah. Allah yang memilikinya, Allah pemberinya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi. Karena itu jemaah sekalian, saya beri contoh sebagai penutup. Ini kan kita sering ikut kondangan ya, ada manten, ada apa, syukuran, sunatan, apa ya, apalagi terserah. Hadirin, terima kasih ya atas kehadirannya semua, dan kami minta maaf kalau penyajian kami ini kurang berkenan. Padahal kita gratis loh makannya loh ya, baik sekali kita ya, baik kita ini. No, itu baik sekali kita. Sudah memberi tawaduk. Jangan sampai nggak memberi sombong lagi. Jangan sampai, ya kan? Pertahankan itu. Nah, apalagi kita mendapatkan kebaikan orang, pasti kita membalasnya. Nah, Allah memberi semuanya kepada kita. Mari kita balas dengan syukur, menggunakannya di jalan Allah, kan begitu? Melepaskannya di jalan Allah, jangan medit, kan begitu? Jadi dengan kita mengingat semua yang kita miliki adalah milik Allah, pemberian Allah, kita tidak akan berat melepaskannya, ya kan? Fadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bahkan nyawa kita milik Allah. Mau Allah mau ambil, silahkan ya Allah. Kan begitu ya? Insyaallah dengan 3M tadi kita akan menjadi orang-orang yang selamat dari kebakhilan diri kita, dan kita akan jaya hidup
di dunia, bahkan insyaallah sampai di akhirat. Tetap semangatnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Ada yang mau menanyakan sesuatu? Ada cukup? Oke, mungkin ada yang mau beralih kepada acara yang lain, ya, atau ingin mempraktikannya langsung membantu saudaranya, atau memberi hadiah kepada istrinya dan seterusnya. Monggo, ya. Akhirnya mudah-mudahan hari ini hari terbaik kita, hari terindah kita. Kita akan jaya, beruntung dan sukses dengan selamat dari kekikiran diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ustaznya ini. Ya boleh. Boleh. Dari ibu-ibu mungkin jamaah support. Pun. Ya. Oh, kita dulu lagi ya? Oke, boleh. Baik, ada permohonan di hari kita sedang baik ini, kita berdoa secara khusus kepada Allah, kita mohon agar Allah memperkuat iman kita, mengumpulkan kita di surga insyaallah.